Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini kita akan mencoba menggambarkan bagaimana proses visit nurse dan juga dokter pada pasien COVID-19. Kompetensi yang diharapkan adalah apabila nurse dihadapkan pada situasi pasien dengan COVID-19, nurse mampu melakukan proses keperawatan dengan menerapkan fungsi manajemen keperawatan dan juga peran manajer dalam praktik kolaborasi interprofesional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam suatu ilustrasi kasusnya. Assalamualaikum, selamat pagi, perawat dan rekan yang bertugas. Sebelum kita memulai dinas pagi kali ini, mari kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mari kita mulai prekon pagi ini, dimulai dari nurse jaga malam, yaitu nurse Deo. Baik, terima kasih nurse Kamel. Kita mulai laporan jaganya ya nurse. Pasien di ruang isolasi ada 10 pasien, 3 pasien total care, 3 pasien partial care, dan juga 4 pasien mandiri ya nurse. 2 pasien sudah mengalami perbaikan, yaitu pasien di bed 3 atas nama Nyonya Tiwi, nyusnya dari kuning jadi hijau nurse, perbaikannya disaturasi, demam dan juga sesak sudah tidak ada, PCR sudah negatif pemeriksaan kedua kali ya nurse. Lalu ada di bed 4 atas nama pasien Nyonya Elvira, nyusnya dari orange jadi kuning, perbaikan disaturasi, demam dan juga sesak, serta batuk juga tidak ada nurse. Lalu ada satu pasien perburukan nurse di bed 1 atas nama Nyonya Shady, nyusnya dari kuning jadi oranye naik menjadi 6 karena demamnya masih ada. Muncul batuk nurse berdahak dan juga sulit dikeluarkan. Sejak tadi malam mengeluh sesak memberat disertai desaturasi sampai 88% nurse. Sejak jam 4 tadi, terapi O2 sudah dinaikkan ya nurse jadi 15 liter per menit. Sekian laporan jaga malamnya nurse. Baik, terima kasih rekan jaga malam atas laporannya. Nanti Nurse Tasya, pasien Ibu Shady mengalami perburukan. Nanti coba evaluasi pasien kenapa bisa sampai desaturasi, lalu modifikasi kembali askepnya. Apakah perlu diubah ke askep untuk klinis pneumonia berat atau tidak? Ya, baik Nurse Kamel. Sepertinya memang perlu ya Nurse Kamel ditambahkan dengan daya bersiaga nafas. Nah, hari ini saya juga akan mengevaluasi kembali ya Nurse, selama hari perawatan pasien apakah ada yang memanjang dan juga target yang sudah kita tetapkan, serta evaluasi dari intervensi yang sudah dilakukan. Nanti saya akan diskusikan kembali ya Nurse ya sama PH dan TP dari Bu Shady di shift pagi ini. Oke, baik. Saya tunggu nanti rancangan intervensinya ya. Langsung saja Nurse Ocha dan Nurse Putih sebagai ketua tim bisa melakukan pembagian tugas. Oke, saya duluan ya Nurse. Untuk tim satu ini ada saya, Nafisa, dan Nurse Richard, sama Nurse Manda juga. Nanti sesuai dengan jumlah pasien dan tingkat ketergantungan pasien, kita membutuhkan 4 orang PPJA di tim 1 pagi ini. Dan saya akan di ruang isolasi sama Nurse Rita dan Nurse Richard dan Nurse Manda ini di ruang parsial 1 ya, untuk merawat pasien parsial. Baik, kemudian untuk tim 2 saya ya Nurse. Nurse Vika dan Nurse Lila di ruang rawat 1. Untuk pasien-pasien mandiri serta Nurse Ami di ruang 2 ya. Tapi barusan saya dapat kabar dari beliau izin nggak bisa datang di nurse karena anaknya demam sejak tadi malam dan belum turun panasnya. Jadi gimana ya nurse untuk ketenagaannya? Karena pagi ini banyak tindakan dan dokter visit. Terima kasih atas informasinya. Bagaimana kalau sementara backup dulu sama saya dan tim. Nanti akan saya hubungi segera yang petugas on call-nya ya. Hari ini agar bisa membantu kinerja 2 tim ini. Oke, baiklah. Semua udah mendapat tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Oh ya, kemarin ada evaluasi dari tim PPI yang menemukan bakteri di Pseudomonas pulpen, HP, dan kardek di ruang isolasi lantai 2. Jadi saya ingatkan kembali 5 momen cuci tangan dan prinsip aseptiknya ya. Jangan bawa barang dari ruang dalam ke ruang ante, apalagi keluar. Nanti akan ada pihak PPI yang mensterilkan alat. Lalu kita sepertinya perlu mengajukan pengadaan tablet untuk ruang isolasi lantai 2 supaya mudah buat dokumentasi dan mencegah haze. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Kita doakan semoga ruang kita ini bebas dari Pseudomonas. Oh iya, benar. Saya setuju kalau itu. Baik, kalau gitu nanti akan saya sampaikan kepada manajer operasional terlebih dahulu terkait hal ini. Semoga bisa segera disetujui ya.
Nanti setelah disetujui oleh manajer operasional, akan saya buat perhitungan dananya dan akan saya alokasikan berapa kebutuhan tablet yang diperlukan di ruangan kita. Sedikit tambahan, mohon diperhatikan untuk pasien-pasien yang memiliki kebutuhan khusus seperti bantuan makan oral atau melalui NGT. Pantau pasien dengan perburukan, terutama saturasinya ya. Lalu jangan lupa untuk mika-miki sambil fisioterapi dada supaya tidak ada angka HICE karena pneumonia. PJ tim nanti evaluasi ada tanda dekubitus pada pasien dengan Braden scale lebih dari 12 ya. Hari ini akan ada jadwal visit dokter. Nanti kita diskusi bersama dengan dokter mengenai terapi pasien yang perburukan. Lalu untuk intervensi dan dokumentasi jangan lupa disesuaikan dan dilengkapi sesuai SOP yang ada. Kan kita udah punya SOP yang lengkap tuh. Nah, iya benar banget Nurse Karmel. Jadi CPPT-nya akan selalu saya nilai ya per hari dan akan didiskusikan sama Ibu Karuni sama Nurse Karmel. Jadi sebagai penilai kinerja kalian. Jadi jangan lupa ya isi CPPT serta logbook-nya yang lengkap. Nah benar, CPPT dan logbook itu bukti kalian udah kerja keras untuk pasien. Bagi nurse yang kinerja baik, tentu Raymond akan naik ya. Lalu jadwal webinar hari ini siapa yang bisa berpartisipasi? Usahakan yang belum pernah, supaya dapat info baru dan nanti bisa didiskusikan biar kita up to date. Baik, Nars, sudah disesuaikan dan dilengkapi untuk intervensi dan dokumentasinya ya. Untuk rencana webinar hari ini yang ikut ini ada Nars yang lepas hari ini, dan nanti akan dikabarkan kembali lewat WhatsApp. Oke deh, aman ya berarti. Nanti akan saya share link webinarnya. Sebelum kita mulai dinas hari ini, saya ingin menginfokan bahwa logistik pengadaan APD di ruang ini udah saya laporkan ke divisi logistik. Karena sebelumnya kan APD yang ada tuh masih belum cukup. Jadi saya buat daftar APD apa aja yang masih kurang di ruangan kita tuh. Saya lakuin biar kita semua nggak kekurangan APD dan demi keselamatan dan keamanan pasien juga, serta tentunya kita juga dong sebagai tenaga kesehatan. Oke, sekarang mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam merawat pasien, diberikan keselamatan, dan tetap semangat serta saling merangkul satu sama lain, agar tetap kuat ya kita ya. Kita semua pasti bisa melalui pandemi ini. Kalau katanya Indonesia terserah, sekarang kita nggak boleh terserah. Mari berdoa dimulai. Oke, selesai, amin. Oh iya, untuk yang dinas malam, hati-hati di jalan ya, jangan lupa pakai masker dan langsung mandi, membersihkan diri. Baik, Nars. Baik, Nars. Komunikasi kondisi pasien dengan dokter. Selamat pagi, Nurse. Bagaimana kondisi pasien kita hari ini? Pagi, dokter. Hari ini pasien kita ada dua ya, dok ya. Ada Ibu Shedi dan Ibu Tiwi. Kita mulai dari Ibu Shedi dulu ya, dok. Untuk Ibu Shedi ini kesadarannya masih alert, namun sulit bicara. Tanda-tanda vital pagi ini tekanan darah 110/70, RR 25 kali per menit, HR 115 kali per menit. Suhunya masih 38,5 ya, dok, sejak 3 hari yang lalu. Newsnya masih oranye, tapi naik jadi 6, dok, karena masih ada demam, mulai muncul batuk juga, dan dahak sudah dikeluarkan. Sampai tadi malam mengeluh susahnya memberat. Ada juga penurunan saturasi ya, dok, sampai ke 88%. Sama perawat yang dinas malam, terapi oksigennya sudah dinaikkan jadi 15 liter per menit, jaga 4, dan saturasinya sempat naik jadi 90%. Sudah diberikan juga paracetamol ekstra ya, dok, 1 kali 500 ml, dan suhunya turun jadi 37,8. Untuk Ibu Fedi ini batuknya masih ada walaupun sudah dilakukan hidrasi air hangat, fisioterapi dada, edukasi batuk efektif, dan positioning miring kanan miring kiri. Dan sesaknya juga semakin memberat, dok. Saya sih kalau untuk Ibu Fedi ini curiga ada perburukan. Bagaimana kalau selanjutnya kita lakukan pemeriksaan AGD dan CT scan, dok? Iya, saya juga berpikir sepertinya ada perburukan yang mengarah ke ARDS atau pneumonia yang semakin memberat. Baik, kalau gitu nanti kita kunjungi pasiennya ya, Nurse, dan nanti kita diskusikan juga perawatan.
Oke, baik dok. Ini kita lanjut ya dok ke pasien kedua, ada Ibu Tiwi. Ibu Tiwi hasilnya udah hijau, demam bengkaknya sudah tidak ada. Hasil PCR yang kedua juga sudah keluar dok. Sudah ini negatif yang kedua kali. Untuk Ibu Tiwi ini gula darahnya selama perawatan cukup stabil. Terakhir gula darahnya 168 dok. Dan TTC-nya tekanan darah 170, RR-nya 20 kali, HR-nya 90 kali, suhunya juga sudah 37 derajat. Saturasi oksigennya juga sudah bagus dok, 96%. Dan hasil pemeriksaan radiologi tidak ada perburukan dok untuk Ibu Tiwi. Oke, baik. Sepertinya untuk Ibu Tiwi sudah bisa dipulangkan ya hari ini atau mungkin besok. Kemudian untuk Ibu Shedi, ini sudah dapat antibiotik hari keberapa ya, Nurse? Antibiotik amoxicillin surbactam 3x1, doxycycline 2x100, dan azithromycin 1x250 ml. Dari keempat, dok. Oh iya, dok. Semalam sudah telepon dokter Putra terkait kondisi pasien yang desaturasi dan sesak memberat. Dokter menyarankan agar antibiotik diganti menjadi regimen pneumonia berat, dok. Seperti amoxicillin 1,5 gram per 6 jam, cefotaxime 1 gram per 8 jam, ceftriaxone 1 gram per hari, dan azithromycin 500 ml per hari. Karena takut sudah perburukan ke pneumonia berat. Namun, cefotaxime dan ceftriaxone tidak di-cover BPJS, dok. Nanti bagaimana ya, dok? Untuk bagaimana kalau didiskusikan kembali ya, dok? Iya, saya setuju. Apalagi masih pemberian antibiotik hari keempat. Nanti saya coba tanyakan ke dokter Putra. Baik, mari kita ke pasien untuk melihat kondisinya. Perawat dan dokter visit pasien ke ruang isolasi yang pertama. Selamat pagi Bu Shedi. Ya, pagi, Nurse. Ya, Ibu Shedi, hari ini sama saya ya Bu, Nurse Ocha dan Nurse Lisa yang merawat Ibu hari ini. Saya datang bersama dokter paru ini, ada dokter Yomi dan ada residen paru dokter Nata ya Bu. Hari ini kami bersama-sama akan melakukan visit untuk memeriksa kondisi Ibu secara keseluruhan. Selamat pagi, Bu Shedi. Saya dokter Yaumi. Pagi, Bu. Saya dokter Nata. Pagi, dokter. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sesaknya gimana Bu Shedi? Masih ada sesak nih, Nurse. Makin parah. Kemarin saya sampai nggak bisa ngomong. Oke, coba saya periksa dulu ya Bu saturasinya, minjem jarinya Bu. Oke. Oke, saturasinya masih 90% ya. Masih 90% dok. Baik, Bu. Dicek dulu ya. Nurse, tadi TTV pagi berapa ya? Tensinya 110/70, saturasinya 90%, RR-nya 25 kali, heart rate-nya 119 kali, dok. Kalau demamnya masih ada nggak, Nurse, dari semalam? Masih, dok. Suhu terakhir pagi ini 38,4. Ibu Shedi untuk bentuknya gimana Bu? Apakah udah membaik atau gimana? Dahaknya masih nggak bisa dikeluarin sih, susah banget. Padahal kemarin udah ditepuk-tepuk dadanya. Terus udah diajarin batuknya gimana. Bu, karena sejak semalam belum ada perkembangan, sepertinya kita akan jadwalkan kembali untuk Ibu menjalani AGD dan CT scan. Tujuannya untuk melihat kondisi paru-paru Ibu dan agar kita bisa mencari solusi dan dari kondisi yang Ibu alami. Bu Shedi, jadi nanti kalau AGD ini kita ambil darah lewat arteri ya Bu. Ini tujuannya untuk menilai oksigen di tubuh Ibu. Dan untuk CT scan, kita mau melihat nih kondisi paru-paru Ibu, apakah ada cairan atau dahak yang mengental sehingga Ibu Shedi ini merasa tambah sesak. Nah, untuk pemeriksaan ini nanti kami izin untuk menghubungi keluarga Ibu Shedi karena dibutuhkan persetujuan dari keluarga ya Bu. Oh gitu ya. Oke. Baik, Nurse, dok. Kita tinggal dulu ya, Bu. Kita harus tetap semangat. Ibu, keluarga, dokter, dan juga kami perawatnya harus tetap semangat. Agar Ibu lekas sehat kembali ya, Bu. Baik.
Perawat dan dokter berdiskusi mengenai perawatan pasien di nurse station. Dok, jadi untuk selanjutnya Ibu Haji kita jadwalkan untuk AGD dan CT scan ya. Nanti saya akan hubungi pihak keluarga untuk meminta persetujuannya, Dok. Oh iya, Nars, jika sesak tidak membaik, bahkan saturasi sampai kurang dari 90% pasca pemberian oksigen 15 lpm, segera laporkan residen, saya atau dokter putra, supaya nanti kami pertimbangkan untuk pemasangan HFNC, dan untuk batuknya saya resepkan Ambroxol 2 kali 30 mg ya. Oh iya, baik dok. Sama sepertinya perlu juga untuk menghubungi pihak keluarga, jaga-jaga kalau misalnya akan dilakukan tindakan HFNC ya dok. Ya dok, nanti kami akan memonitor ketat tanda hipoksemia dan hemodinamiknya. Oh ya, untuk obat batuknya, Ibu Sedi sedang menjalani terapi antibiotik amoxicillin, sehingga kontraindikasi dok terhadap pemberian Ambroxol. Mungkin kalau diganti jadi Flumucil atau Acetylcysteine gimana dok? Oh iya, Nars, saya setuju. Terima kasih, Nars, sudah diingatkan. Iya dok, apakah antibiotik tetap dilanjutkan dok? Untuk antibiotik dilanjutkan saja dulu, Nars, sampai hasil kultur darah yang selanjutnya keluar. Nanti saya akan diskusikan dengan dokter Putra. Tolong kabari ya jika sudah keluar. Terima kasih, Nars. Oke, baik dokter. Oh iya, Nurse Lisa, jangan lupa ya untuk atur posisinya Ibu Sedi agar semicolor untuk mengurangi sifatnya. Baik, Nurse Ocha. Perawat berkomunikasi via telepon dengan keluarga pasien untuk meminta informed consent. Halo, selamat pagi Ibu Muti. Ya, halo. Ini siapa ya? Ibu Muti, perkenalkan saya Ocha, perawat yang merawat Ibu Sedi di rumah sakit. Jadi saya telepon untuk memberitahu perkembangan kondisinya Ibu Sedi saat ini, Bu. Oh, iya. Ini perawat yang merawat mama saya ya? Gimana kondisi mama saya? Iya, betul Ibu Muti. Saya merawat Ibu Sedi. Jadi, saat ini kondisi Ibu Sedi ini belum ada perkembangan. Sesaknya juga sejak tadi malam bertambah, Bu Muti. Walaupun sudah kami berikan terapi oksigen. Nah, dari kami, dari tim perawat dan dokter, tadi sudah memeriksa kondisi Ibu Sedi. Dan kami berencana untuk melakukan pemeriksaan AGD dan CT scan. Nah, untuk AGD ini kami akan melihat kadar oksigen di dalam tubuh Ibu Sedi, apakah sudah cukup atau belum. Dan untuk pemeriksaan CT scan ini kami juga ingin melihat kondisi paru-paru Ibu Sedi untuk mencari tahu penyebabnya kenapa Ibu Sedi ini merasa sesaknya bertambah. Nanti jika keluarga setuju, pemeriksaannya akan dilakukan besok, Bu. Dan apabila hasilnya sudah keluar, kami juga akan memberitahu kepada keluarga. Jadi bagaimana, Bu? Apakah dari keluarga setuju untuk dilakukan pemeriksaan ini? Oh, begitu. Baik, Nurse Ocha. Saya sih setuju ya, apapun yang terbaik buat mama saya. Terima kasih ya, Nurse, udah kasih tahu kita, keluarga, gimana sih kabar perkembangan yang terbaru dari mama saya. Baik Ibu, kami juga dari sini berusaha sebaik-baiknya. Dari keluarga tolong didoakan aja ya Bu, semoga Ibu Sedi ini cepat pulih, tetap diberi dukungan juga kepada Ibu ini ya Bu. Dari Ibu Muti ada yang ingin ditanyakan ya Bu? Ada lagi yang mau saya tanyakan. Makasih ya, Nurse. Oke, kalau begitu saya tutup ya Bu Muti. Selamat pagi. Sama-sama. Ya, selamat pagi. Visit dokter dan nurse ke ruang rawat isolasi kedua. Selamat pagi Bu Tiwi. Selamat pagi, Nurse. Ibu Tiwi, hari ini ada Nurse Ocha, saya dan Nurse Lisa ya Bu ya, yang akan merawat Ibu Tiwi hari ini. Ini saya datang bersama dokter paru dan dokter Yomi dan ada residen paru juga dokter Nata. Hari ini kami bersama-sama akan melakukan visit untuk memeriksa kondisi Ibu Tiwi ya Bu secara keseluruhan. Pagi, Ibu Tiwi. Saya dokter Yomi. Pagi Bu, saya dokter Nata. Pagi, dokter.
Bagaimana perasaan Ibu Tiwi hari ini? Apakah tidurnya nyenyak semalam, Bu? Saya sudah merasa jauh lebih baik sih, Nars. Tidurnya juga udah nyenyak dari semalam, alhamdulillah. Baik Ibu, semoga Ibu Tiwi bisa segera pulang ya. Untuk keluhan sesaknya gimana? Sudah tidak sesak, Nars. Rasanya sekarang saya juga nafasnya udah lebih sedikit lega dan nyaman. Saya sih pengennya cepet-cepet pulang aja, Nars. Udah, coba saya periksa dulu ya Bu untuk oksigennya, minjem tangannya Bu, jarinya. Oke, saturasinya sudah bagus ya Bu, 96%. Untuk keluhan kesemutan sama merasa hausnya masih ada, Bu? Alhamdulillah sih udah nggak ada, Nars. Saya udah nggak pernah ngerasa kesemutan lagi dan haus berlebihan. Oke, baik kalau gitu. Pagi ini seperti biasa kita cek dulu ya Bu kondisi kesehatan Ibu Tiwi. Wah, tampaknya kondisi Ibu sudah lebih baik ya dari sebelumnya. Pagi ini makanan sudah dihabiskan, Bu? Sudah, Dok. Alhamdulillah udah nafsu makan dengan normal. Nurse Lisa, bagaimana dengan TTV Ibu Tiwi pada shift pagi ini? Tekanan darahnya 110/70, RR-nya 20, heart rate-nya 90, suhunya 37 derajat Celcius, dan saturasinya 96%, Dok. Semua nilai tanda-tanda vitalnya bagus, Dok. Kemudian untuk hasil evaluasi pemeriksaan radiologi dan lab bagaimana, Nurse? Tidak ada perburukan pada parenkim paru dan hasil temuan CT scan-nya, Dok. Untuk AGD, semua nilai sudah normal dan hasil pemeriksaan darah rutin juga sudah baik, Dok. Hasil PCR-nya 2 kali berturut-turut juga negatif. Oh, oke. Kalau gula darah Bu Tiwi sudah terkontrol belum, Nurse? Gula darahnya Ibu Tiwi setiap 8 jam selama seminggu terakhir sudah terkontrol, Dok. Selama 3 shift terakhir, nilai gula darahnya di bawah 140. Sepertinya modifikasi diet dari dietitian dan terapi aktivitas cukup efektif untuk Ibu Tiwi ya, Dok. Baik, berarti artinya Ibu Tiwi merespon dengan baik ya terhadap perawatan yang kita rencanakan ya, Nurse? Ibu Tiwi sekarang saya coba periksa dulu ya. Baik, Dok. Suara napasnya sudah bersih ya, Bu. Sudah tidak dengar suara grok-grok seperti sebelumnya. Berarti artinya sudah baik. Alhamdulillah. Jadi saya sudah boleh pulang ya, Dok ya, kalau seperti ini. Benar, Bu. Ibu sudah boleh pulang hari ini. Tetapi sebelum pulang nanti konsul bersama tim gizi dulu ya, Bu, mengenai pengaturan menu Ibu untuk di rumah. Alhamdulillah, ya ampun, akhirnya. Terima kasih banyak, dokter dan perawat yang selalu sabar merawat saya di sini. Akhirnya ya, Bu, ini semua berkat Ibu Tiwi yang punya semangat kuat untuk sembuh. Iya, Nurse, saya juga selalu semangat karena nurse dan dokter telah merawat saya dengan sangat baik di sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya Ibu, baik. Karena dari Dokter Yomi kan sudah mengizinkan Ibu Tiwi untuk pulang. Nanti setelah ini kami akan siapkan ya Bu. Nanti akan disiapkan resep obat untuk pulang, dan nanti Nafisa juga akan memberikan edukasi kepada Ibu Tiwi terkait hal apa aja yang harus Ibu lakukan nih setelah pulang dari sini. Nanti sambil menunggu Nafisa, Ibu Tiwi bisa bantu isi lembar evaluasi kepuasan pasien ini ya Bu. Ini nggak terlalu banyak, cuman sangat bermakna untuk kami. Nanti jawaban dari Ibu Tiwi ini adalah evaluasi terhadap kinerja perawat, dokter, dan pelayanan di RS. Supaya nantinya kami terus belajar dari kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ini, Bu. Baik, Nurse. Nanti akan saya isi, Nurse. Baik, Ibu, kalau begitu silakan diisi ya, Bu. Nanti saya temani. Oh iya Dok, dari dokter nanti siapin persiapan obat pulang, nanti dari kami tim perawat melakukan edukasi ya Dok ke Ibu Tiwi dan keluarganya. Baik, nanti saya akan resepkan obat pulangnya.
Baik dok, oh ya, Nursiza nanti mohon disiapkan topik-topik edukasi yang dibutuhkan oleh untuk Ibu Tiwi dan keluarga ya, termasuk edukasi untuk kepatuhan minum obat diabetes. Nanti coba lihat aja di PAK, di rekomendasi kita. Penting juga untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan juga jadwal kontrolnya ya, Nurse. Baik, Dars, nanti saya akan lihat di PAK. Apa ada tambahan liners untuk edukasi ke Ibu Tiwi? Oh ya, Nurse, ada. Saya baru ingat untuk materi edukasi Ibu Tiwi ini nanti bisa ditambahin terkait prosedur penggunaan insulin. Karena minggu lalu ini saya sempat berdiskusi terkait hal tersebut dengan dokter ini. Beliau ini dokter konsulen endokrin metabolik. Nanti untuk materinya saya berikan ke Nursiza biar bisa disampaikan ke Ibu Tiwi ya. Nanti jangan lupa juga untuk menghubungi keluarga Ibu Tiwi, karena setelah ini saya akan ingin ke farmasi bertemu dengan Ibu Tiwi karena beliau ingin mensosialisasikan prosedur baru untuk obat Nurse. Baik, Nars. Nurse Lisa menelpon keluarga pasien 2 yaitu Ibu Tasya selaku dari anak Ibu Tiwi. Selamat siang, Ibu Tasya. Saya Nurse Lisa, perawat Rumah Sakit P yang merawat Ibu Tiwi hari ini. Ya, halo. Selamat siang. Nurse Lisa ya, bagaimana ya Nurse kondisi mama saya sekarang? Iya, Ibu. Saya ingin menginformasikan kondisi Ibu Tiwi saat ini sudah lebih baik. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ronsen dan tes PCR sebanyak 2 kali. Hasilnya juga bagus ya, Bu, negatif. Serta gula darah Ibu Tiwi selama perawatan bagus ya, Bu, stabil gula darahnya. Setelah dokter melakukan visit tadi dan melihat keadaan Ibu Tiwi yang sudah membaik, rencananya nanti sore Ibu Tiwi sudah diperbolehkan pulang, Bu. Oh, iya Nurse Lisa, alhamdulillah ya. Berarti udah boleh pulang ya Nurse ya hari ini. Iya, Ibu sudah diperbolehkan pulang. Kira-kira Ibu akan datang jam berapa ya, Bu? Karena ada yang harus saya jelaskan terlebih dahulu mengenai perawatan Ibu Tiwi selama di rumah nanti. Sekitar jam 3 mungkin ya Nurse. Oke, Bu, jam 3 ya. Baiklah, kalau begitu, Bu, saya akan tunggu ya, Bu, nanti. Ya, makasih ya Nurse Lisa ya. Sampai ketemu nanti. Sama-sama, Ibu. Demikianlah gambaran proses visit sekaligus proses kolaborasi terprofesi pada pasien COVID-19. Dari kami, kelompok 1, sekian dan semoga video ini bermanfaat.